Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Sahabat santri milenial dimanapun antum berada, kembali lagi bersama saya Indonesia. Dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang mitoskah atau fakta tentang putri ataupun sering disebut dengan bermit. Dalam masalah ini beberapa manuskrip kitab yang kami jumpai ini sangat unik, bahwa dalam kitab salah satunya ini kitab Hayatul Hayawan karangan Al-Imam Musa Ad-Damiri menjelaskan bahwa putri duyung ini memang ada. Di dalam halaman 168 disebutkan Insanul Ma. Putri duyung itu disebutkan oleh Al-Imam Musa Ad-Damiri dengan kata Insanul Ma, manusia air. Definisinya yusbihul insan illa anna lahu dzanban. Manusia air ini ataupun putri duyung ia sama serupa dengan manusia, akan tapi berbedanya dalam segi putri duyung ini ekor, katakanlah manusia setengah ikan. Jadi memang ada putri duyung tadi, bukan mitos, tapi memang betul ada faktanya. Dalam hal ini banyak ulama-ulama yang hikayatkan bahwa memang adanya sosok putri duyung ini. Salah satunya Al-Imam Al-Qazwini. Apa kata beliau? Qala Al-Qazwini wa qad jaa syakhsun biwahidin minha fi zamanina muqaddadan kama dzakarna. Kata Al-Imam Al-Qazwini, telah datang seseorang dengan membawa putri duyung tadi ataupun manusia setengah ikan tadi. Hal keadaannya itu terikat putri duyung. Jadi ada orang membawa putri duyung pada zaman Al-Imam Al-Qazwini dengan keadaan terikat putri duyung. Jadi beliau melihatnya, terus menghikayatkan sampai dimasukkan dalam kitab Hayatul Hayawan oleh Al-Imam Musa Ad-Damiri. Masya Allah, itu satu bukti. Yang kedua, waqil, dan banyak lagi hikayat daripada orang lain yang dicantumkan oleh Al-Imam Musa Ad-Damiri. Inna fi bahari syamsi fi ba'dil awqat man syakluhu syaklul insan wa lahu rihatul bayda yusammunahu syekhal bahri fa idza ra'a unnas istabshiru bil khibri. Yaitu dikatakan orang ataupun kata orang dan dicantumkan oleh Imam Musa Ad-Damiri. Dalam laut Syam dulu itu ada manusia yang berbentuk manusia, memang bentuknya memang manusia, makhluk yang bentuknya manusia, dan dia memiliki lihatul bayda ataupun jenggot yang putih seperti itu. Yusammunahu syekhul bahri, yusammunahu syekhul bahri, dinamakan dia syekhul bahri, pemuda ataupun syekhul bahri, karena itu digolongkan kepada mermaid ya, laki-laki ataupun putri duyung, ataupun tidak bisa kita bilang putri ya, mungkin cowok duyung seperti itu yang jenisnya laki-laki. Jadi dinamakan Syekhul Bahri. Dan ciri-ciri Syekhul Bahri tadi, dia apabila terlihat oleh manusia, ia akan istabsyaru, dia akan senang dengan kehadiran manusia. Jadi waktu dilihat oleh manusia dia senang. Nah, itu sifat daripada Syekhul Bahri ataupun Insanul Ma, manusia air tadi. Itu sudah dua hikayah ataupun bukti memang betul adanya putri duyung. Jadi bisa kita kuatkan sebagai dalil, sebagai pedoman untuk memang adanya sosok putri duyung. Jadi
ketika cerita itu kita tidak berbohong, akan tapi ada fakta benarannya. Lanjut yang berikutnya, ada cerita lagi. Wa hukiya anna ba'dal muluk umila ilaihi insanu ma fa arada al-maliku ay ya'rifa halahu fazawwajahu imratan fa atahu minha waladun yafhamu kalama abawayhi fa qala lil walidi ma yaqulu abuka qala yaqulu adnabul hayawani kulluha fi asfaliha fama balu haula'i adnabuhum fi wujuhihim. Diceritakan bahwa sebagian daripada budak-budak pada masa itu membawa ataupun menemukan manusia air di muluk. Ini budak-budak menjumpai manusia air terus dibawa kepada rajanya. Maka raja tadi penasaran bagaimana keadaan daripada manusia air ini, jenisnya kah ataupun ciri-cirinya kah, karena baru dilihat pada masa itu. Oleh karena beliau terheran-heran ataupun beliau penasaran, maka beliau menikahkan dengan satu perempuan dalam wilayah kerajaannya. Setelah dinikahkan, punya anak, maka beliau mendatangkan anaknya yang paham perkataan dua ibu bapak, termasuk si ayahnya tadi yang berbangsa pada insan manusia ayah. Faqala lil waladi, agak ralat kan walidi tapi waladi. Faqala lil waladi ma yaqulu abuka. Maka raja tadi bertanya kepada anak daripada insan rumah dan perempuan tadi, apa yang dikatakan ayahnya, anak ayahnya tadi insan rumah, yaitu manusia ayah. Karena tanya, qala yaqulu adnabul hayawan. Kata anaknya, ayah saya mengatakan adnabul hayawan kulluha fi asfaliha. Tiap-tiap ekor segala hewan itu berada di bagian tubuh yang paling bawah, itu di bagian punggung. Fama balu haula adnabuhum fi wujuhihim. Maka bagaimana ada keadaan hewan yang ekornya itu di bagian depan? Ini agak putus, tidak ada jawaban daripada pertanyaan kedua daripada raja di kitab ini. Jadi kalau dipikir-pikir ini hanya pertanyaan konyol daripada raja tadi. Akan tapi hikmahnya kita mendapatkan dalil yang ketiga untuk menyatakan beliau memang ada, bukan mitos. Wa sayati insyaallah taala fi babil ba'il muwahhadati fi banatil ma'i qaribun min hada. Nanti oleh Al-Imam Musa Ad-Damiri menyebutkan pada bab ba. Jadi kitab ini tersusun dia dari alif misalnya ada hewan apa aja yang awalannya itu alif, sana seperti asad, itu diurutkan. Jadi nanti di bab ba ada bab banatil ma, penjelasan banatil ma, ini yang bersangkutan dengan cerita yang di atas tadi. Nah, itu sudah selesai masalah benar tidaknya Putri Duyung. Jadi jawabannya adalah fakta, bukan mitos. Jadi dongeng yang selama ini kita senandungkan itu adalah kebenaran. Nah, kalau ada kata insanumah, manusia air, apakah dia bisa dinikahi ataupun dia bisa dimakan seperti hewan-hewan air semacamnya seperti itu? Karena banyak ayat ataupun hadis yang mengharamkan semua yang di air. Jadi di sini disebutkan hukumnya yang dijawab oleh Imam Al-Laits bin Sa'di radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan al-hukmu su'ila al-Laits bin Sa'di radhiyallahu anhu an abi faqala
la yu'kalu ala kulli syai'in minal halati wallahu ta'ala mu'ala. Jadi ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Al-Layth bin Sa'di radhiyallahu anhu daripada hukum memakan putri duyung tadi, karena dia semacam ikan, manusia semacam ikan, bagaimana boleh dimakan ataupun tidak? Maka Al-Imam berkata, Al-Imam Layth berkata, la yukalu ala kulli syai'in halal. Dia bukan makanan, bukan yang dimakankan daripada tiap-tiap yang halal. Yang tidak boleh dimakan sedikit pun, karena dia digolongkan pada manusia ataupun digolongkan kepada hewan-hewan lain yang tidak boleh dimakan. Adapun hadis yang merujuk kepada semua binatang laut boleh dimakan, itu adalah maksudnya ikan, bukan semuanya boleh dimakan. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya terangkan pada segmen kali ini untuk menjawab teka-teki di tengah-tengah kita bahwa ada tidak ya. Maka sudah kita jawab bahwa putri duyung itu memang benar adanya. Di dalam kitab Hayatul Hayawan karangan Al-Imam Musa Ad-Damiri, dia adalah ulama Mesir, ini sudah jelas diterangkan. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang dalam penyampaian ataupun dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Kalau ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.